Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Maulina, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan ingin menjelaskan tentang tugas makalah kami, yaitu konsep dasar kurikulum dengan dosen pengampu Bu Feni Anggreni SPDI MPD. Di sini yang akan dibahas itu ada pengertian kurikulum, komponen-komponen kurikulum, ada 4, yaitu komponen tujuan, komponen isi dan materi, komponen strategi pembelajaran, komponen evaluasi, dan fungsi kurikulum serta asas-asas kurikulum. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum secara etimologi, yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari. Maksudnya di sini kurikulum berarti suatu jarak yang harus ditempuh seorang pelari dari garis start sampai dengan garis finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Secara terminologi, kurikulum berarti jarak yang harus ditempuh tersebut kemudian diubah menjadi program sekolah dan semua orang yang terlibat di dalamnya. Undang-undang tentang kurikulum. Undang-undang tentang kurikulum itu tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Secara umum dapat dijelaskan bahwa kurikulum merupakan perencanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengertian kurikulum menurut para ahli. Pertama itu ada pengertian kurikulum menurut J. Galen, Saylor, dan William M. Alexander dalam bukunya Curriculum Planning to Better Teaching and Learning, mengatakan bahwa kurikulum ialah segala usaha sekolah untuk mempengaruhi anak belajar, apakah dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, atau di luar sekolah, termasuk kurikulum. Kurikulum juga termasuk ekstrakurikuler. Dan yang kedua itu ada menurut pendapat Harold B. Albertis dalam bukunya Reorganizing High School Curriculum. Beliau mengemukakan bahwa kurikulum tidak hanya terbatas pada mata pelajaran, tetapi meliputi kegiatan-kegiatan lain di dalam dan di luar kelas yang berada di bawah tanggung jawab sekolah. Komponen-komponen kurikulum. Komponen kurikulum ini, komponen itu maksudnya ialah bagian terpenting dari kurikulum. Komponennya itu ada 4. Yang pertama, rumusan tujuan, susunan materi atau bahan ajar. Ketiga itu pendekatan model, strategi apa yang digunakan. Atau evaluasi baik terhadap hasil maupun proses. Di sini kabar menggambarkan lebih singkatnya komponen-komponen dari kurikulum. Yang pertama itu harus ada tujuan. Setelah tujuan dari perancangan kurikulum yang akan kita buat itu ada materi atau bahan ajar yang ingin kita sampaikan. Dan yang ketiga itu harus ada strategi pembelajarannya, yaitu metode. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan materi yang ingin kita ajarkan. Dan yang keempat itu evaluasi. Jadi tujuan dari adanya evaluasi ini untuk mengetahui bahwa sejauh mana pembelajaran yang kita sampaikan itu dikuasai oleh siswa gitu. Selanjutnya itu ada komponen tujuan. Komponen tujuan dalam rancangan kurikulum menjadi ide atau gagasan awal yang diinginkan dalam setiap proses pendidikan. Rancangan tujuan memberikan arah terhadap proses pendidikan yang sesuai yang dicita-citakan. Kriteria yang digunakan ketika menetapkan tujuan-tujuan kurikulum yaitu tujuan dirumuskan dalam arti perubahan tingkah laku, di mana guru diharapkan mampu mengembangkan kompetensi dalam 3 domain, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Kedua itu tujuan dinyatakan secara jelas dan didefinisikan secara operasional. Yang ketiga itu tujuan berdasarkan atas 3 jenis sumber data utama, yakni masyarakat, pertumbuhan, dan perkembangan manusia, serta disiplin ilmu pengetahuan. Yang keempat itu ada tujuan berlandaskan pada seperangkat nilai yang konsisten dengan nilai-nilai kebudayaan. Selanjutnya, komponen isi atau materi. Isi yang menjadi materi dalam kurikulum, ruang lingkupnya meliputi banyak hal yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, pada tataran implementasinya, materi tersebut disajikan dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan peserta didik dan berjenjang, sehingga materi tersebut secara bertahap dikuasai, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Zais, ada 4 kriteria dalam melakukan pemilihan isi materi kurikulum, yaitu materi kurikulum memiliki tingkat kebermaknaan yang tinggi. Yang kedua, materi kurikulum bernilai guna bagi kehidupan. Yang ketiga, materi kurikulum sesuai dengan minat siswa. Yang keempat, materi kurikulum harus sesuai dengan perkembangan individu. Komponen strategi pembelajaran. Strategi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan materi, supaya para peserta didik lebih cepat memahami terhadap materi yang disampaikan. Selain itu juga, suasana kelas kondusif, hidup, gembira, dan menyenangkan. Sujana berpendapat bahwa strategi pembelajaran merupakan tindakan nyata dari guru dalam melaksanakan pembelajaran melalui cara tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Strategi sangat erat hubungan dengan siasat atau taktik yang digunakan guru dalam melaksanakan kurikulum secara sistemik dan sistematik. Sistemik ini mengandung arti adanya saling keterkaitan di antara komponen-komponen kurikulum sehingga terorganisasikan secara terpadu dalam mencapai tujuan. Sedangkan sistematik mengandung arti bahwa langkah-langkah yang dilakukan guru secara berurutan sehingga mendukung tercapainya tujuan. Terakhir itu ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen keempat dari perkembangan kurikulum dan pembelajaran. Evaluasi mempunyai kedudukan yang penting, terutama dalam menentukan keberhasilan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Proses pelaksanaan yang dijadikan sasaran evaluasi, terutama proses belajar mengajar yang berlangsung di lapangan, sedangkan hasil-hasil yang dicapai mengacu pada pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek ini merumuskan tentang alat penilaian apa yang digunakan, melaksanakan penilaian dan menganalisa hasil belajar siswa, dan memperbaiki proses pembelajaran. Evaluasi dimaksudkan untuk menentukan sejauh mana tingkat kemampuan siswa telah menguasai materi yang diberikan. Evaluasi merupakan komponen yang tidak kalah pentingnya dengan aspek pembelajaran. Hal ini dimaksudkan bahwa evaluasi merupakan pedoman untuk mengukur kemajuan siswa di proses belajar, dan hasilnya dapat dijadikan tolak ukur dalam perbaikan kegiatan belajar mengajar berikutnya. Selanjutnya itu ada fungsi kurikulum. Menurut Alexander Inglis, beliau mengemukakan 6 fungsi kurikulum. Yang pertama itu fungsi penyesuaian. Kurikulum itu mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi, sehingga kurikulum tersebut dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini. Kedua itu ada fungsi integrasi. Kurikulum tersebut menggambarkan suatu keutuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan secara menyeluruh dan komprehensif. Yang ketiga itu ada fungsi diferensiasi, bahwa kurikulum tersebut harus mampu menyediakan bahan atau materi yang beragam, sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Keempat itu ada fungsi persiapan. Kurikulum harus mampu mengarahkan setiap peserta didik untuk memilih keahlian yang ditekuni, sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang kelima itu ada fungsi pemilihan, bahwa kurikulum tersebut menyediakan pilihan-pilihan bagi peserta didik yang sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Kurikulum mampu menyediakan pilihan-pilihan kepada peserta didik untuk diseleksi sesuai dengan minatnya. Yang keenam itu ada fungsi diagnostik. Kurikulum tersebut disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan hasil telaah atas kebutuhan. Maksudnya, kurikulum
Maksudnya kurikulum yang dirumuskan tersebut berangkat dari hasil kebutuhan yang diperoleh melalui survei dan observasi lapangan. Yang terakhir itu ada asas-asas kurikulum. Dalam mengembangkan kurikulum perlu asas-asas yang kuat agar tujuan kurikulum tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya dalam pembinaan pengembangan kurikulum dapat berpegang pada asas-asas berikut. Yang pertama itu ada asas religius. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua itu ada asas filosofis. Asas filosofis berhubungan dengan filsafat dan tujuan pendidikan. Di sini asas ini berkenaan dengan sistem nilai yang merupakan pandangan seseorang tentang suatu terutama berkenaan dengan arti kehidupan. Yang ketiga itu ada asas psikologis. Asas psikologis berkaitan dengan perilaku manusia. Adanya kurikulum diharapkan dapat mengembangkan perilaku manusia yang berupa kemampuan atau kompetensi dari setiap siswa. Keempat itu ada asas sosiologis. Asas ini dengan asas sosial budaya yang berkenaan dengan proses sosialisasi setiap individu peserta didik. Yang ketiga itu ada asas organisator. Asas ini berkenaan dengan organisasi atau pendekatan kurikulum. Di sini ada 3 bentuk kurikulum. Tipe kurikulum yang pertama adalah kurikulum subject matter atau separated subject. Organisasi ini bertitik tolak pada mata pelajaran atau juga disebut dengan kurikulum mata pelajaran seperti geografi, ekonomi, sejarah, biologi, dan yang lainnya. Setiap mata pelajaran masing-masing berdiri sendiri sesuai dengan disiplin ilmu. Yang kedua itu ada kurikulum korelasi. Kurikulum korelasi adalah kurikulum yang menghubungkan mata pelajaran yang sejenis atau mata pelajaran yang memiliki ciri-ciri yang sama dipadukan suatu bidang studi. Contohnya itu seperti pelajaran fisika, biologi, kimia dipadukan menjadi bidang studi IPA. Ketiga itu ada kurikulum integrasi. Kurikulum ini tidak lagi mengenal mata pelajaran atau bidang studi, artinya mata pelajaran atau semua bidang studi diintegrasikan disatukan dalam bentuk masalah atau unit. Dan yang terakhir itu ada asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, asas ini sangat diperlukan dalam perancangan kurikulum. Perkembangan ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan secara berlangsung berimplikasi terhadap perkembangan kurikulum, yang di dalamnya mencakup perkembangan isi atau materi pelajaran, strategi pembelajaran, metode, dan media dalam pembelajaran serta penggunaan sistem evaluasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.